Halo guys, selamat datang di vlog baru. Seperti biasa, Linsa Live Charm. Bagi yang baru ngeliat, perkenalkan nama aku Lina dan masih tetap Swedia guys. Kali ini aku mau bercerita tentang pemilu di Swedia yang mana akan diselenggarakan tanggal 11 September ini. Hari ini tanggal 6 September, jadi hari Minggu. Ntar itu yang terakhir kita harus ngejoblos istilahnya. Dan kenapa aku pengen banget cerita tentang pemilu di Swedia ini, tentang pemilihan ini, karena spesial banget dan mungkin beda ya dengan di Indonesia, dimana kalau di Swedia itu ditanya kalau kita itu memilih karena apa itu sesuai partai itu dengan kita. Kalau di Indonesia mungkin enggak. Jadi memang kita harus tahu program-programnya apa, karena itu juga mempengaruhi tentang masa depan kita sendiri gitu. Jadi bukan lebih mementingkan diri sendiri, yang kita mau tuh apa gitu, kata teman kerjaku ya. Dan terus terang guys, untuk memilih ini bukan harus warga negara Swedia yang pasti, dan itu bisa kita, dimana kalau kita bukan warga Swedia itu kita bisa memilih perwakilan di tingkat provinsi guys, atau di tingkat ya daerah setempat ya, tidak di tingkat level pemerintahan pusat gitu. Jadi aku akan memilih di level tingkat provinsi atau pemerintah daerah. Dan itu sesuatu banget karena di Indonesia mungkin kalau kita bukan warga negara Indonesia nggak bisa sama sekali milih ya, tapi di sini bisa. Jadi guys, di sini itu di Swedia itu memang belakangan ini ya masalah keamanan itu sangat disayangkan, atau semakin banyak di Swedia ini tidak aman seperti dulu. Jadi istilahnya di Swedia itu rekod di Eropa negara yang paling banyak penembakan guys. Jadi memang masyarakat mereka di sini ya pada lelah ya, dan itu ada sangkut pautnya dengan politik integrahun kalau bahasa Indonesianya apa ya, istilahnya migrasi mereka itu kurang bagus istilahnya. Jadi mereka banyak protes, dan biasanya guys efeknya itu kayak yang nasionalis gitu mulai naik ya, karena mereka banyak mengangkat masalah imigrasi dan kriminalitas. Dan isunya itu memang partai ini tuh ada basic awalnya itu dibangun dengan ya tidak menyukai istilahnya mereka mau nasionalis gitu intinya. Dan aku sebenarnya nggak mau ngomong soal politik karena aku nggak mau ngomong hal yang aku nggak tahu 100%. Yang aku omongkan itu yang aku tahu, yang aku ingin bagi kalian. Dan intinya aku itu memang karena di sini udah lumayan ya, udah 20 tahun gitu. Dan memang masalah keamanan itu memang sangat sangat disayangkan dan sangat dikhawatirkan ya. Jadi aku itu antara namanya Sverige Demokrat atau Partai Swedia Demokrat gitu, yang banyak mengangkat masalah migrasi dan kriminalitas, yang mana kalau mereka menang mereka itu akan lebih ketat guys, lebih ketat tentang politik imigrasi mereka, yang mana bagus juga. Tapi kalau dilihat-lihat memang agak gimana, karena dasar pembuatan partai ini nih didasarkan dengan rasa nasionalis terlalu dalam, yang mana agak bentrok dengan kemajuan sekarang dalam hal globalisasi gitu ya kita. Jadi mereka itu takut banget dengan monokultur atau kebudayaan bercampur partai ini, dan mereka itu takut banget dengan agama karena mereka nggak mau kalau di Swedia itu agama Islam itu menyebar, istilahnya banyak Islamofobi di sini, dan itu diangkat oleh partai yang banyak mayoritas sekarang dipilih warga Swedia. Jadi guys, di Swedia itu politik itu dibagi dua atau partainya ya, yang lebih condong ke kiri atau ke kanan, dan yang istilahnya yang biru itu lebih ke Höger atau ke kanan itu ya kayak Sverige Demokrat, terus liberal,
terus moderat, terus Christian Demokrat itu yang lebih ke kanan. Kalau ke kiri itu yang merah istilahnya, yang Venstrepartiet, terus Sosial Demokrat, terus Miljöpartiet itu yang lebih ke, dan aku memang lebih ke dulunya lebih ke yang kiri ya, yang Vänster, karena lebih ke untuk orang biasa, untuk rakyat biasa, pekerja biasa kayak kita ini. Dan kalau yang lebih ke kanan itu banyak untuk yang ya lebih ke liberal gitu ya. Yang berkuasa saat ini itu adalah partai yang merah atau Sosial Demokrat yang kiri ya. Dan Venstre ya, Venstre bener kiri. Dan mereka itu memang banyak kegagalan dalam hal migrasi, keimigrasian politiknya emang banyak gagal, banyak ya, akhirnya banyak terjadi kriminalitas dan penembakan gitu. Jadi guys, gimana guys setelah ngeliat dan mendengar ceritaku dari Swedia ini tentang pemilu di Swedia, gimana menurut kalian? Semoga partai yang menang itu partai yang baik dan tidak merugikan banyak orang, yang mana aku juga khawatir kalau partai yang Sverige Demokrat atau partai Swedia Demokrat ibarat bahasa Indonesia ya, itu akan menang, akan ya mungkin efeknya lebih bagus, tapi ngeri juga karena ya seperti aku bilang dari awal tadi, mereka itu lebih ke nasionalis banget dan tidak menyukai mongkulturel atau tidak menyukai kebudayaan bercampur. Oke guys, gitu aja nih vlog kali ini, story time aku dari Swedia tentang politik dan suasana di sini, yang mana menarik juga buat diangkat berdasarkan pengalaman aku. Aku nggak mau cerita hal yang aku nggak tahu 100%, jadi aku cerita yang aku tahu aja. Dan informasi selanjutnya akan aku laporkan ke kalian, jadi ada sedikit tahu banyak atau dikit tentang Swedia. Istilahnya ya share pengalaman lah gitu ya. Oke, sampai jumpa seperti biasa di vlog baru selanjutnya dan keep safe dah.